Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A STN Paring 2 Malang. Ibu berharap anak-anak sehat-sehat selalu ya. Nah, kali ini Ibu akan membahas sistem pernafasan hewan. Nah, di sistem pernafasan hewan ini timbullah pertanyaan, apakah makhluk hidup bernafas? Ya, tentu. Makhluk hidup tentunya bernafas. Salah satu ciri makhluk hidup di samping membutuhkan makanan juga bernafas kan? Nah, timbul pertanyaan lagi. Bagaimana cara proses bernafas pada makhluk hidup? Nah, Ibu akan membahasnya di sini. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang cacing tanah atau vermes. Nah, cacing tanah itu tidak memiliki organ pernafasan khusus. Cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulit. Nah, oleh karena itu, permukaan kulit pada cacing tanah itu selalu basah, tipis, dan berlendir. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memudahkan menyerap oksigen. Oksigen yang diserap melalui permukaan kulitnya kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sama halnya dengan karbon dioksida, keluarnya juga melalui permukaan kulit. Jadi permukaan kulit pada cacing tanah digunakan untuk masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida dan uap air. Seperti itu anak-anak. Nah, yang kedua ada serangga atau disebut insekta. Nah, serangga bernafas menggunakan trakea. Nah, mana trakea? Ini coba yang saya ini trakea. Nah, trakea itu apa? Trakea yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan. Nah, kalau di zoom trakea ini seperti ini. Nah, ini sistem tabung yang memiliki banyak percabangan yang disebut trakeola. Nah, ini percabangannya. Trakeola. Nah, trakea akan berakhir pada lubang kecil atau pori-pori yang disebut spirakel. Nah, ini pori-porinya lubang kecil yang disebut spirakel. Nah, jika di zoom, dibesarkan, nah ini lubang kecilnya. Nah, spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga, seperti itu. Jadi, udara masuk dan udara keluar melalui spirakel. Nah, pada sistem pernafasan serangga ini ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi kan masuk, udara luar masuk melalui spirakel menuju trakeola, lalu diedarkan ke sel-sel tubuh. Terjadi pertukaran gas di dalam trakeol. Nah, dilanjutkan dengan ekspirasi. Karbon dioksida akan menuju trakea, lalu keluar menuju spirakel. Seperti itu. Nah, ini gambarnya. Spirakel, lubang-lubang kecil. Nah, di sini ada spirakel toraks dan ada spirakel abdomen. Spirakel toraks ini spirakel pada kepala, dan abdomen pada tubuh. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada ikan atau Pisces. Ikan bernafas menggunakan insang. Nah, insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan penyairingan makanan. Nah, proses pernafasan ikan dengan cara membuka dan menutup mulut secara bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Jadi nggak bersamaan. Kalau mulutnya membuka, berarti insangnya menutup. Seperti itu. Proses pernafasan ikan itu ada dua tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup, sehingga air masuk ke rongga mulut. Kalau ekspirasi, mulut menutup dan tutup insang terbuka, sehingga air mengalir keluar dan terjadi pembentukan gas. Nah, ini Ibu kasih contoh ya. Ini sebelah kiri ini gambarnya waktu ikan membuka rongga mulutnya.
Nah, saat membuka rongga mulut, otomatis air masuk. Nah, tanda panah biru ini menandakan air masuk ke rongga mulut. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini ditandai kan mas, terus ini menutupnya insang. Insang menutup. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini dikala mulutnya ikan menutup, insangnya terbuka. Tanda panah biru ini tandanya mengeluarkan air keluar dari tutup insang. Seperti itu. Yang selanjutnya ada amfibi. Amfibi adalah apa? Ayo. Amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Contoh hewan amfibi adalah katak. Katak bernafas dengan insang, paru-paru, dan kulit. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, karena katak bermetamorfosis sempurna dari kecebong, katak muda, katak dewasa, seperti itu. Nah, kecebong menggunakan insang. Seiring berjalannya waktu, insang tersebut menyusut dan berfungsilah paru-paru pada katak muda dan katak dewasa. Katak juga bernafas dengan kulit. Oleh karena itu, kulitnya selalu basah karena untuk memudahkan menyerap oksigen dari udara. Nah, selanjutnya ada reptil. Hewan reptil seperti ular, kadal, cicak, biawak, dan buaya bernafas menggunakan paru-paru. Pada reptil, umumnya udara luar masuk melalui hidung, lalu menuju ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, selanjutnya ada burung atau aves. Ini, burung bernafas dengan paru-paru dan kantong udara. Pada saat tidak terbang, hanya bernafas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung itu menghirup sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung pun tidak menghirup udara, melainkan udara yang ada di kantong udara itu tadi digunakan. Jadi, saat terbang, kantong udara akan mengalir ke paru-paru. Nah, ini ada trakea, ada paru-paru, ada sirih, ada kantong udara anterior, dan kantong udara posterior. Nah, yang terakhir ini ada mamalia. Mamalia itu apa? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Mamalia itu ada dua jenis, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Contohnya mamalia darat seperti kambing, sapi, kerbau, kuda. Nah, mamalia air contohnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Nah, alat pernafasan mamalia terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya itu dilengkapi dengan katup. Nah, saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia muncul ke permukaan air, katup itu akan membuka. Jadi saat paus ataupun lumba-lumba muncul ke permukaan air, katup itu akan membuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen di udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, semangat belajar ya. Terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.